Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang perhitungan head loss. Namun sebelum kita masuk ke contoh soal tentang head loss, kita akan membahas dua soal tentang statika fluida, gitu ya. Dan saya akan menjelaskan tentang koreksi terhadap video yang sebelumnya tentang materi analisis kesetimbangan momentum karena ada kekurangan atau kesalahan pemberian tanda. Oke. Nah, sebelumnya kita membahas tentang kesetimbangan momentum, gitu ya. Kita mendefinisikan sebuah volume atur, katakanlah seperti ini. Oke. Nah, di inlet ini sebenarnya ada tekanan, oke. Dan di outlet juga ada tekanan fluida yang bekerja pada volume aturnya, PO. Di sini ada PI, ya. Nah, kemarin kita mendefinisikan vektor permukaan itu tegak lurus keluar. Ini, oke, ini AI. Nah, padahal sebenarnya karena tekanan gayanya itu selalu menekan ke arah volume aturnya. Jadi dia gayanya tidak bergerak, tidak mengarah keluar dari volume atur, tapi selalu mengarah masuk. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang tepat itu definisi gaya tekanan di inlet, misalkan FI itu adalah kebalikan dari kanan kali vektor luas penampang. Oke, karena arahnya yang berkebalikan ini ya. Faktanya tekanan itu selalu menekan ke dalam, gitu, menekan ke arah bendanya. Bendanya adalah volume atur, jadi ini kita beri minus. Kenapa? Karena vektor permukaannya kita definisikan normal mengarah keluar. Ya, gayanya mengarah ke dalam. Oke, jadi ini F outletnya juga sama. Ini arah kebalikannya. Oke, misal ke sana arah sumbu X. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin, berarti kan ini nanti misal di sini ada gaya reaksi gitu ya. Sorry, ini F aksi gitu ya. Ini adalah gaya yang diberi kerjakan oleh wadah volume atur pada volume atur. Oke, nah kemarin kita peroleh seperti ini, sigma F sama dengan M dot gitu ya. V dikurangi V inlet gitu. Oke. Jadi ini momentum keluar dikurangi momentum masuk. Ya. Nah, ini sigma F-nya itu nanti adalah F aksi gitu ya. Nah, misalkan di sini ada gaya berat sebesar W, ini adalah rho, volume dari kontrol volume kali G. Ya, ini arahnya ke bawah, maka ini ada vektor K-nya, ini minus. Karena arah Y atau Z positifnya itu ke atas. Ya. Nah, ini sebenarnya nanti begini, ini menjadi min gitu ya. Oh, sorry, ini ditambah dulu FI, ditambah dulu dengan FO. Oke, lalu ditambah dulu dengan gaya gravitasinya. Ini M dot, kecepatan keluar dikurangi kecepatan masuk seperti itu. Kita perjelas ya. Ini ya, ini M dot. Oke, ya. Nah, jadi kemudian kalau kita jabarkan, oke ya, kita jabarkan berarti ini F aksi, kita belum tahu berapa nilainya, lalu ini menjadi minus PI AI minus PO AO gitu ya. Lalu kemudian menjadi minus rho volume dari kontrol volumenya
kali G kali K. Ini arahnya vertikal ke bawah. Lalu ini M dot gitu ya. V out dikurangi V in. Oke. Nah, misal gitu ya. Misal kontrol volumenya horizontal. Oke. Kontrol volumenya horizontal. Oke, jadi ini seperti ini ya. Ini V out, ini V in, A in-nya ke sana, A out-nya ke sana, ya. Maka ini minus, ini kan arahnya ke kanan nih out-nya, positif, positif kali minus jadi minus. Ini arahnya ke kiri, ini sumbu X-nya ke sana, arahnya ke kiri berarti dia minus, minus kali minus jadi positif. Jadi nanti kalau kita lihat ini adalah Fx aksinya searah sumbu X. Oke. Berarti ini mi positif ya kali minus. Oke, ini arahnya minus ya karena ke kiri minus kali minus jadi positif. Ini jadi PI AI gitu ya. Lalu ini ke kanan gitu ya. Arahnya ke kanan vektornya ke arah X positif, positif kali minus jadi ini menjadi minus. Nah, ini PO. Oke. Ya. Kalau kita lihat ini nanti kan karena tekanannya ini menekan ke sana, tekanannya kan nanti menekan ke sana ya, menekan ke kiri. Jadi arahnya negatif. Ini nanti tekanannya menekan ke kanan, jadi dia positif, konsisten ya. Ini arah sumbu Y tidak kita masukkan, gitu ya. Nah, kalau ini kita lihat nanti M dot VO dikurangi VI. Oke, kenapa? Karena ini arahnya horizontal ya. Berarti Fx aksinya ini adalah M dot V0 VI, gitu ya. Ditambah P0A0 dikurangi PI. Nah, sama arah sumbu Y-nya ini 0 gitu ya. Berarti ini nanti F Y aksi gitu dikurangi rho PCV kali G sama dengan 0. Y aksinya ini adalah rho kontrol volume kali G. Oke. Nah, kalau misalkan begini nih, kita misalkan punya U-band yang posisinya horizontal seperti ini. Katakanlah seperti ini ya, horizontal. Oke, fluida masuk ke sini, fluida keluar dari sini. Kalau kita lihat volume aturnya, oke ya, nanti tekanan di sini menekannya ke sana, tekanan di sini menekannya juga ke arah sana. Oke, jadi untuk yang seperti ini, ya, oke, kecepatan masuknya ke sini, kecepatan keluarnya ke sana, VO, PI, beda. Kalau kita lihat kecepatan keluarnya, kalau kita definisikan sumbu X positif ke kanan, oke, berarti ini oke, gayanya searah dengan apa namanya sumbu X negatif gitu. Oke. Jadi apa? Kalau kita nah supaya ini sama maka ini definisinya bisa kita balik sebenarnya. Jadi arah sumbu X positifnya bisa ke sana supaya gayanya sama. Oke. Tapi misalkan ini apa namanya sumbu X positifnya ke sana gitu ya. Nanti ya, kita bisa bikin ini yang bentuknya U ini gayanya seperti ini. Jadi misalkan ini Fx aksi ya. Kita tidak tahu arahnya kemana. Oke. Nah, kalau kita lihat tekanannya mengarah semua ke sumbu positif ya. Sorry, berarti ini misalkan ini F aksi ini ya. F aksi. Oke. Berarti apa? Sama ya. PI
AI min, ini masih vektor, PO, AO, ini vektor, ya. Lalu gaya beratnya katakanlah ke sana, B-nya, sampai sini sama Mas Yan ya. Rho, P, kontrol volume kali G kali K, M dot, ya. Nah, ini V0 dikurangi TI, seperti itu. Nah, nanti ketika kita uraikan gaya sumbu X-nya, nanti baru tandanya kita masukkan. Misalkan Fx aksi, katakanlah kita pengen tahu gaya Fx aksinya ke sini, Fy aksinya ke sana, gitu ya. Nah, ini misalkan aksinya ke sana, oke. Nah, kita lihat ya, ini vektor permukaannya kan arahnya ke sana ya. Nah, inlet ini outletnya ke sana, oke. Jadi arahnya negatif, ya. Karena sumbunya kita definisikan ke sana, arahnya ini ke sini negatif. Berarti apa? Negatif kali negatif jadi positif. Berarti ini positif. Oke. Ini juga sama vektornya. Oke. Tekanannya ke sana, ini ke sini gitu ya. Ini ke sini negatif, negatif kali negatif jadi positif. Ini. Oke. Ini arah sumbu Z tidak kita masukkan. Nah, sekarang begini. Kecepatannya begini. Karena V0 itu mengarah V-out-nya mengarah ke kiri ya, karena keluar di sini nih V-out-nya. Berlawanan ya, sumbu X negatif, maka ini V0-nya besarnya kita minus. Oke. Nah, PI karena dia ke kanan, gitu ya, positif, ada negatif ya, dia negatif kali positif, dia tetap negatif, gitu ya. Kan negatif kali positif ya. Kalau ini tadi kan arahnya ke kiri nih, dia jadi negatif, jadi seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita definisikan seperti ini, maka apa? Fx aksi ini adalah min m dot v0. Oh, sebentar. Ini min ya, minnya saya keluarkan ya. Min dikeluarkan, ini VI dikurangi V0, ini pindah ke sini. Minnya keluar, yang minus jadi positif. Oh, sorry. Ini minus ya, ini jadi positif ya, karena minus semua. Keluar, min PI, AI, min P0, A0. Oke. Jadi artinya apa? Artinya gaya yang diberikan oleh pipa terhadap volume atur itu arahnya ke kiri. Jadi volume aturnya itu ditahan ke kiri. Ditahan supaya tidak bergerak itu dengan gaya ke arah kiri. Berarti apa? Volume atur memberikan gaya pada pipa ke arah kanan. Nanti F reaksinya ke kanan. Jadi pipanya itu seolah-olah didorong ke kanan. Kalau pipanya didorong ke kanan, nanti support pipanya, misal di sini ada penahan pipa gitu ya. Penahan pipanya berarti mendorong pipanya ke kiri lagi. Berarti ini F aksi ini nanti akan sama dengan gaya yang ada di support pipanya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang vertikal sama ya. Karena gaya vertikalnya hanya ada gaya berat, ini arahnya horizontal. Jadi nanti yang vertikal sama dengan ini, arahnya ke bawah. Oke. F aksinya arahnya ke atas. Ya, karena gaya beratnya menarik volume atur ke bawah, berarti F aksi yang diberikan oleh pipa pada volume atur ini ke atas. Nanti berarti apa? Gaya reaksi yang diberikan oleh volume atur pada pipa arahnya ke bawah. Oke, supportnya nanti menahan lagi ke atas seperti itu ya. Rangkaian aksi reaksinya. Oke. Ini tentang analisis volume atur untuk kesetimbangan momentum. Kita bersihkan terlebih dahulu.
Oke. Next, kita akan bahas soal yang seperti ini ya. Ups, habis ya. Jadi kita akan bahas soal ini. Oke. Kita punya sebuah tangki, gitu ya. Fluida di dalamnya ketinggiannya H. Lalu pada jarak tertentu ini dipasang manometer cup, gitu ya, U-cup. Oke. Nah, kemudian ini misalkan jaraknya adalah kecil, gitu ya. Lalu karena ada tekanan dari hidrostatik dari fluidanya ini ada perbedaan ketinggian ya, perbedaan ketinggian. Oke. Ketinggian. Perbedaan ketinggiannya ini RL. Oke, nah lalu kemudian diketahui ini adalah zero level atau level netral. Oke, jadi kalau misalkan tidak ada tekanan hidrostatik, ini level fluidanya ada di sini, level fluida manometernya. Lalu kemudian jarak ini diketahui. L ini misalkan delta Z-nya ini diketahui. Oh, sorry. Nah, kemarin kita sudah tunjukkan bahwa tekanan di titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 itu sama. Jadi P1, P2 sama dengan P2, P3 sama dengan P4. Oke. Nah, yang menjadi kunci dari penyelesaian soal ini adalah zero levelnya ini. Jadi turunnya ini dari zero level ini adalah L per 2, lalu naiknya ini dari zero level adalah L per 2. Nah, kalau delta Z-nya diketahui, misalkan ini 2,5 meter, gitu ya. Ini misalkan berapa ya? 0,7 meter, delta Z-nya 0,2 meter, gitu ya. Nanti ketinggian ini kan kita bisa tahu nih ketinggian ini. Ketinggian ini adalah L per 2 tambah delta Z. Oke. Jadi kalau kita lihat ini P1-nya adalah Rho kali G, Rho H2O ya, ini isinya air. Oke. Ini katakanlah ini isinya minyak gitu ya, SG oil. Jadi ini Rho H2O, H besar dikurangi H kecil. Oke. Nah, lalu P1 ini sama dengan juga P2. Lalu kemudian apa? P3, oh sorry, P4-nya, oke. Oh sorry, ini ditambah dengan P atmosfer ya. Di sini P atmosfer, di sini juga P atmosfer karena keduanya terbuka. Oke. P4-nya adalah Rho, oh sorry, H2O kali Sg. Minyaknya ada di manometer, gitu ya. Kali G kali L. Oke. Nah, P3 ini, sorry, ini sama dengan juga P3. Nah, P3 padahal P3 adalah P2 ditambah, oke, ini apa? Oh, sorry. Rho H2O kali G, jarak dari netral, gitu ya. L per 2 ditambah delta Z-nya. Nah, ini bisa kita samakan dengan ini. Oke. Jadi P2-nya sama dengan ini. Jadi P3 ini sama dengan Rho H2O
kali G H besar dikurangi H kecil ditambah P atmosfer gitu ya. Lalu ditambah dengan ini L per 2 tambah delta Z. Oke, jadi ini adalah rho H2O kali G gitu ya. H besar min H kecil ditambah L per 2 ditambah delta Z. Oke. Nah, ini bisa kita samakan dengan ini. Rho H2O oke, SG oil G kali L. Nah, L-nya ini kita bisa keluarkan ya. Ini yang kiri bisa kanan bisa kita pindahkan ke kiri karena ini diketahui. L-nya yang belum diketahui. Oke. Jadi ini N H2 rho H2O SG oil kali G oke ya. Kali L dikurangi karena ini plus pindah ke kiri. Rho H2O langsung ini ya. Rho H2O kali G kali L per 2 ini adalah H dikurangi H kecil Z per 2. Oke, nah dari sini L-nya bisa kita keluarkan ya. L gitu ya. Oke. Rho H2O kali G. Oke. Ini adalah SG oil, oke, dikurangi setengah. Oke, karena rho G-nya keluar. Rho G-nya keluar, ini rho H2O G H min H plus Z per 2. Nah, kalau kita lihat di kiri rho H2O hilang, ini ada G-nya hilang, G-nya juga hilang. Oke, jadi L-nya ini nanti adalah H besar dikurangi H kecil Z per 2 dibagi SG oil dikurangi setengah. Jelas ya. Jadi ini L, H besar, H kecil, Z per 2. Ini adalah SG oil dikurangi dengan ini adalah formula untuk mencari H-nya. Oke. Nah, kuncinya di sini zero level. Oke. Jadi naik dan turunnya ini adalah sebanding gitu ya. Jadi L ini nanti simetri terhadap zero level. Oke. Kita lanjutkan dengan latihan soal tentang close gitu ya. Jadi misal saya punya sebuah reservoir seperti ini. Oke. Pipa dihubungkan dengan sebuah pipa. Pipa ini panjangnya katakanlah L. Oke. Lalu diameternya sebesar D. Oke. Lalu di sini dia mengalirkan air dari reservoir ini terbuka. Di sini P atmosfer. Katakanlah ini tingginya adalah H. Nah, nanti dia keluar di sini, katakanlah seperti ini. Tekanan di sini juga sama P atmosfer. Oke. Nah, lalu kemudian misalkan
kekasaran permukaannya epsilon gitu ya. Kekasaran permukaan. Oh sorry. Misalkan begini nih, misalkan pipanya kasaran epsilon, oke. Lalu kemudian nanti kita bisa tentukan faktor GCK-nya katakanlah F begitu ya, dari kita bisa perkirakan dari diagram Moody atau dari persamaan yang lain. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah misalkan berapa debit yang mengalir. Oke. Nah, kita bisa buat volume atur dari sini sampai ke sini begitu ya. Oke. Nah, biasanya kalau kondisinya itu steady state, kita asumsikan bahwa hanya ini konstan, oke? Jadi kita asumsikan bahwa level air di dalam tangki atau di dalam reservoir ini tidak berubah, oke? Sehingga apa? Kalau kita buat ini misalkan titik 1, ini titik 2, ini namanya kita asumsikan reservoirnya itu sangat besar, ya. Jadi ketika air mengalir melalui pipa ini levelnya tidak terpengaruh, oke? Nah, kalau kita buat kontrol volume seperti ini, kita bisa buat persamaan kesetimbangan energinya seperti ini. Z1 sama dengan P2 Rho G P2 kuadrat per 2G ditambah P2. Oke. Nah, ini ada tambahan. Di sini kita tidak memasukkan pompa atau turbin karena tidak ada pompa dan turbin. Oke. Karena asumsi ini konstan, maka ini tidak berubah, hanya tidak turun, maka V1 ini sama dengan 0. Karena V1 posisinya di sini. Ini V1, P1. P1-nya ini sama dengan P atmosfer. Oke. Nah, di titik 2 ini sama. Ini P2, V2. Nah, ini P2-nya adalah P atmosfer juga. Jadi ini sama dengan P atmosfer. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat berarti apa? Head loss-nya, oke, ini sama dengan apa? Z1 ini pindah ke kiri ya, dikurangi Z2, oke, dikurangi V2 kuadrat per 2G. Ya. Nah, kalau kita lihat head loss ini diberikan oleh, kita definisikan head loss-nya ini sebagai K total V kuadrat per 2G. Katakanlah begini ya, V2. Karena ini V di dalam pipanya. Head loss-nya kita batasi di dalam pipa. Oke, nah K total ini sama dengan K major ditambah K minor. Oke. Nah, K majornya adalah F kali L per D. Oke, F-nya kita perkirakan ya dari kekasaran permukaan dan bilangan Reynolds. Nanti realnya ini kalau kita mencari Q, pertama kita tidak akan tahu kecepatannya berapa. Oke ya. Kita tidak akan tahu kecepatannya berapa. Jadi nanti biasanya ini kita asumsikan dulu atau kita anggap ini ideal dulu untuk mendapatkan tebaan. Jadi ini kita anggap tidak ada, kita hitung dari V2. Oke, jadi V-nya nanti diperoleh ya. V-nya itu tebaan awalnya akar 2G H besar gitu ya. Ini H besarnya adalah Z1 dikurangi Z2. Jadi seperti ini. Nanti tebaan ini kita gunakan untuk menghitung RE, oke ya. Lalu dari RE nanti untuk menghitung F dengan tambahan dari kekasaran permukaan. Jadi dari E
Oke, dan NE nanti ketemu F, ini bisa dibaca dari MUDI gitu ya, atau dari formula. Formulanya Pak, bisa pakai pendekatan, formula Hallan, atau bisa pakai formula Colbrooke-White. Oke. Nanti setelah ketemu F, F-nya masuk ke sini. Nah, oke. Lalu K minor, kita harus lihat komponen apa yang ada di sini. Di sini ada entrance gitu ya. Nah, berarti ini adalah K inlet. Lalu di sini ada outlet, berarti ini K. Kalau ini nanti kalau misalkan di sini ada pipa, ada valve, ini nanti ada K untuk valve dan seterusnya. Kalau ada belokan, ya ada K untuk belokan. Jadi K minornya ini kalau sekarang ini tidak ada valve, cuma ada inlet dan outlet. Ini adalah jumlah K inlet dan K outlet. Jadi nanti tergantung pada berapa jumlah komponen yang ada. Oke. Kalau misalkan di soal diamanahkan abaikan kerugian minor, ya ini kalau diabaikan ini kita anggap 0. Kita hanya hitung K majornya saja. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kita bisa substitusikan ke sini. Ya. Ini bisa kita masukkan ke sini, sehingga kita peroleh apa? P2 kuadrat per 2G kali K total. Ini sama dengan, ya, ini Z1 dikurangi Z2, ini dikurangi ini berarti H ya. Ini H ya, dikurangi P2 kuadrat per 2G. Ini bisa kita pindahkan ke kiri. Oke. Jadi ini K total P2 kuadrat per 2G tambah P2 kuadrat 2G sama dengan H. Oke. Ini bisa kita keluarkan. K total tambah 1. Ini sama dengan H. P2 kuadrat per 2G. Oh, sorry. Berarti apa? V kuadrat, V2 kuadratnya ini adalah 2G kali H dibagi dengan K total tambah 1. P2-nya adalah akar 2GH per K total tambah 1. Oke. Jadi kalau kita lihat dari bentuk yang idealnya tidak ada head loss, dengan head loss ini berbeda di bawah ini. Ini di bawah ada pembagi K total plus 1. Oke. Jadi ini adalah metode untuk mengerjakan soal semacam ini. Yang patut kita perhatikan adalah soalnya nanti mengamanahkan bagaimana tentang K minor. Kalau pipanya cukup panjang, L-nya cukup panjang, ini biasanya K minor suruh diabaikan. Oke, tapi kadang ada juga nanti K minornya tidak bisa kita abaikan karena nilai K majornya tidak terlalu besar karena mungkin pipanya cukup pendek. Oke. Ya, kita hapus dulu untuk masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua adalah kita punya dua buah reservoir seperti ini ya, teman-teman. Oke, katakanlah seperti ini, saling terhubung ke dasarnya masing-masing gitu ya. Oke, seperti ini. Ini terbuka, ini juga terbuka gitu ya. Ini pipa. Ya, seperti ini. Oke. Beda levelnya ini adalah delta Z, katakanlah begitu ya. Ini titik 1 di sini, ini titik 2 di sini.
Nah, pipanya misalkan ini panjangnya L, diameternya D, oke. Misal dalam hal ini kita sudah tahu key-nya, gitu ya. Key-nya ini diketahui, oke. Yang ditanya adalah delta Z-nya berapa. Epsilon ini diketahui, oke. Oke. Lalu kemudian yang ditanyakan nih, berapa ketinggian ini supaya debitnya beda ketinggian supaya debitnya seperti Q. Oke. Nah, ini juga sebenarnya prinsipnya sama, karena kita tidak tahu aliran, kita tidak tahu berapa ketinggiannya, tapi ini kita tahu tekanannya yang ada di sini. Kita buat kontrol volumenya itu sampai ke permukaan. Oke. Di sini P1, ini P2, V2. Di sini nanti ada P1, V1. Nah, biasanya kita asumsikan sama reservoir tak hingga, gitu ya, sehingga delta Z-nya konstan. Kalau misalkan ini ketika ini ngalir ya dari sini ke sini, ini turun, ini naik, ini delta Z-nya kan berubah nih nanti. Oke. Nah, supaya ini kita anggap reservoirnya cukup besar, begitu ya, permukaannya ini juga cukup besar sehingga ketika ini ngalir delta Z-nya tidak berubah. Oke. Nah, sama seperti tadi kita buat volume atur P per rho G, P1 kuadrat per 2G, Z1, P2 rho G, P2 kuadrat per 2G, Z2 ditambah Z loss. Oke, katakanlah ini K minornya diabaikan. Jadi bagaimana? Nah, kita untuk bisa menghitung, kalau kita di sini P1-nya ini kan sama dengan P atmosfer. P2-nya P atmosfer karena ini terbuka. Karena reservoir tak hingga ini V1 0, P2 juga 0. Oke. Jadi ini hilang, ini hilang, ini hilang. Jadi head loss-nya untuk kasus seperti ini, kalau ini kita anggap reservoir tak hingga, itu adalah Z1 dikurangi Z2. Head loss-nya itu sama dengan delta Z, sama dengan beda ketinggian permukaan. Oke. Nah, kita lihat ini K total ini adalah, K totalnya, head loss-nya ini K total, Q kuadrat 2G A penampang kuadrat. A penampangnya I per 4 D kuadrat. Oke. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa tentukan delta Z-nya itu sebagai delta Z-nya itu sama dengan K total Q kuadrat 2G A pipa kuadrat. Nah, karena K minornya diabaikan, maka ini sama dengan K major sama dengan FL per D. Nah, jadi tinggal kita bagaimana menghitung F dari epsilon ini. Jadi ini kita bisa lihat diagram Moody. Nah, untuk bisa lihat diagram Moody atau menghitung F-nya, kita harus tahu Reynolds number. Reynolds number-nya adalah rho, gitu ya. Karena kita tahu Q, ini kita bisa hitung seperti ini ya. Rho VD per mu, gitu ya. Atau rho I kali D mu pi per 4 D kuadrat. Nah, ini hilang, ini naik, gitu ya. Ini 4 rho kali Q mu
kali pi kali D. Oke. Jadi dari sini, dari data ini, dan data ini nanti kita bisa hitung F-nya ini. Pakai diagram Moody, kita tentukan, atau kita hitung pakai formula Haaland. Nanti dari sini delta Z-nya bisa kita hitung dari formula ini. Oke. Ini sebenarnya cukup sederhana. Kalau misalkan ini ada K minor, ya nanti K minor seperti tonsel. Di sini ada inlet, di sini ada outlet. Jadi nanti ini kita bisa tambahkan ke K totalnya ini. Ya. Jadi ini contoh soal untuk dua reservoir. Oke, demikian pembahasan kita selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.